Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Faizah dengan NIM 21416255201166 dari kelas IF 21F. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis dan visualisasi data pertemuan ketujuh, yaitu tentang sorting and duplicates. Nah, berikut adalah daftar isi eh, pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan ketujuh kali ini. Yang pertama yaitu tentang sorting and duplicates, yang kedua tentang method sort values, yang ketiga tentang mencari data duplikat, yang keempat tentang parameter subset, yang kelima tentang parameter keep, yang keenam tentang method drop duplicates, yang ketujuh tentang mengatasi none atau not a number, dan yang terakhir yaitu tentang metode fill-none. Oke, langsung saja, sorting and duplicate. Sorting adalah proses pengurutan elemen dalam sebuah list atau array berdasarkan suatu kriteria tertentu, seperti urutan numerik atau leksikografis. Proses ini dapat membantu dalam mengurutkan data secara efektif dan memudahkan analisis serta penggunaan data. Ada beberapa jenis algoritma sorting yang umum digunakan. Setiap algoritma memiliki kompleksitas waktu dan ruang yang berbeda, dan pemilihan algoritma yang tepat bergantung pada jumlah data yang akan diurutkan dan kebutuhan spesifik dari aplikasi yang bersangkutan. Nah, sedangkan duplicate merujuk pada keberadaan elemen yang sama atau identik dalam kumpulan data, seperti nama yang sama, alamat yang sama, maupun informasi lain yang sama atau mirip. Duplikat atau duplikat data dapat timbul karena beberapa alasan, seperti kesalahan penginputan data, kesalahan sistem, maupun data yang sudah lama tidak diperbarui. Oke. Selanjutnya yaitu ada method sort values. Metode ini eh, digunakan untuk mengurutkan baris-baris data frame berdasarkan nilai-nilai dalam satu atau beberapa kolom. Berikut adalah input dan output dari method sort values. Yang pertama itu kita membuat data frame. Eh, kita menginputkan nama, usia, dan juga gaji. Nama, contohnya seperti Ananda, Bedul, Dina, dan Fadilah. Dan kita menginputkan usia eh, nama-nama tersebut seperti 22, 24, 21, 23. Dan kita juga menginputkan atau memasukkan gaji dari masing-masing nama tersebut dan usia tersebut. Lalu kita menampilkan data frame sebelum pengurutan dengan memanggil data frame sebelum pengurutan. Lalu mengurutkan data frame berdasarkan kolom usia. Lalu menampilkan data frame setelah pengurutan. Berikut adalah contoh outputnya atau hasilnya. Itu ada data frame sebelum pengurutan, di mana usianya masih terbilang eh, tidak masih acak gitu. Dan setelah pengurutan, itu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, seperti usia 21, 22, 23, dan 24. Selanjutnya adalah mencari data duplikat. Untuk mencari data duplikat dalam data frame menggunakan pandas di Python, eh, Anda dapat menggunakan metode duplicate dan drop duplicate. Berikut adalah penjelasan singkat tentang metode duplicate dan drop duplicate. Duplicate itu sendiri digunakan untuk menemukan baris-baris yang merupakan duplikat dari baris-baris sebelumnya. Jika sebuah baris memiliki nilai yang sama dengan baris sebelumnya, metode ini akan mengembalikan nilai true untuk baris tersebut. Sedangkan metode drop duplicate adalah metode yang digunakan untuk menghapus baris-baris yang merupakan duplikat dari data frame. Ini akan mengembalikan data frame tanpa duplikat dengan mempertahankan baris pertama yang ditemukan dari setiap kelompok duplikat. Berikut adalah input dan outputnya. Untuk mencari data duplikat, yang pertama kita masih sama, yaitu menginputkan nama, tetapi di sini kita buat contoh dengan memasukkan nama yang sama. Itu di sini ada nama yang sama, yaitu Denny dan Denny.
Lalu kita mencari data frame sebelum penghapusan duplikat, mencari baris yang merupakan duplikat, mencari hasil pencarian duplikat, menghapus baris yang duplikat, dan kita mencetak data frame setelah penghapusan duplikat tersebut. Contohnya seperti di sini. eh, Data frame sebelum penghapusan duplikat. Sini masih ada nama yang sama, yaitu Denny dan Denny, dengan usia dan gaji yang sama. Lalu kita menampilkan atau mencari baris-baris yang merupakan duplikat. Bila baris itu duplikat, eh, dia akan bernilai true. Salah satunya akan bernilai true. Lalu eh, di sini yang bernilai true adalah nomor 5, di mana 5 itu memang duplikat Denny dengan nomor 2, yaitu Denny juga. Di sini eh, menampilkan atau mencetak data frame setelah penghapusan duplikat, yaitu di mana Denny-nya itu hanya satu, yaitu di nomor 2. Oke, selanjutnya ada parameter subset. Parameter subset digunakan dalam metode drop duplicate dalam pustaka pandas di Python. Ini memungkinkan untuk menemukan subset kolom yang akan dipertimbangkan saat mengidentifikasi duplikat. Parameter subset digunakan untuk menentukan kolom-kolom mana yang harus diperhatikan saat mengidentifikasi duplikat. Oke, ini ada contoh input dan output dari parameter subset. Yang pertama itu masih sama, kita membuat data frame dengan data duplikat. Yang kedua, yaitu mencetak data frame sebelum penghapusan duplikat, lalu menghapus baris-baris yang duplikat berdasarkan kolom nama. Lalu kita mencetak data frame setelah penghapusan duplikat berdasarkan kolom nama. Berikut adalah outputnya, yang yaitu terlihat bahwa setelah dilakukan penghapusan duplikat dari kolom nama, itu eh, ada nama yang ada nama duplikat yang sudah hilang, itu sudah terhapus. Itu lalu ada parameter keep. Parameter keep digunakan dalam metode drop duplicates dalam pustaka pandas di Python. Parameter ini merupakan bagian perilaku metode tersebut ketika ada duplikat yang ditemukan. Parameter keep digunakan untuk menentukan baris mana yang akan dipertahankan ketika duplikat ditemukan. Nilai dari parameter keep bisa salah satu dari tiga nilai first, last, and false. First, ini akan mempertahankan baris pertama dari setiap kelompok duplikat dan baris-baris lainnya yang akan dihapus. Last, ini akan mempertahankan baris terakhir dari setiap kelompok duplikat dan baris-baris lainnya akan dihapus. Dan yang terakhir yaitu false, ini akan menghapus semua baris duplikat atau tidak mempertahankan baris duplikat sama sekali. Itu adalah contoh input dan outputnya, di mana data frame sebelum penghapusan duplikat, itu masih ada data duplikat, lalu ada data setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris pertama, lalu sini mencetak atau menampilkan data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris terakhir, dan yang terakhir yaitu data frame setelah penghapusan semua baris duplikat. Buat selanjutnya, ada metode drop duplicate. Metode drop metode drop duplicate adalah sebuah metode dalam library Pandas yang digunakan untuk menghapus baris-baris yang dianggap duplikat dari data frame. Metode ini memungkinkan Anda untuk membersihkan data frame dari duplikat dan menyisakan satu baris dari setiap kelompok duplikat, atau untuk menghapus semua baris duplikat tergantung pada nilai parameter keep. Berikut adalah input dan output dari metode drop duplicate. Itu di mana outputnya eh, mencetak eh, sebelum penghapusan duplikat
dan setelah penghapusan duplicate. Selanjutnya, ada mengatasi NaN. NaN adalah singkatan dari not a number. Dalam konteks pustaka Pandas di Python, NaN adalah representasi yang digunakan untuk nilai yang hilang atau tidak tersedia dalam data frame atau series. Penanganan NaN sangat penting dalam analisis data, karena keberadaan nilai yang hilang dapat mengganggu proses analisis dan menghasilkan hasil yang tidak akurat. Yang pertama, menghapus baris atau kolom. Kamu dapat memilih untuk menghapus baris atau kolom yang mengandung NaN. Ini biasanya dilakukan jika jumlah NaN relatif kecil dibandingkan dengan ukuran total dataset, sehingga penghapusan tidak akan memberikan dampak signifikan pada analisis. Yang kedua, pengisian dengan nilai tertentu. Anda dapat mengisi NaN dengan nilai tertentu, seperti rata-rata, median, atau nilai lain yang relevan dari dataset. Ini mempertahankan jumlah data dalam dataset tanpa menghilangkan baris atau kolom yang memiliki NaN. Dan yang ketiga, itu interpolasi. Untuk data yang berurutan, seperti deret waktu, interpolasi dapat digunakan untuk mengisi NaN atau not a number dengan nilai yang didasarkan pada nilai sebelum dan sesudahnya. Berikut adalah input dan outputnya, di mana kita membuat data frame dengan nilai NaN, lalu mencetak data frame sebelum mengatasi NaN, mengatasi NaN dengan mengisi nilai rata-rata pada kolom usia dan gaji, itu lalu yang terakhir itu mencetak data frame setelah mengatasi NaN. Berikut adalah outputnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu metode Vilna adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau NaN, not a number, dalam data frame atau series dengan nilai tertentu. Metode ini memungkinkan Anda untuk mengganti nilai yang hilang dengan nilai yang ditentukan. Berikut adalah contoh input dan output dari metode Vilna. Eh, Yaitu membuat data frame dengan nilai NaN, lalu mencetak data frame sebelum pengisian nilai NaN, mengisi nilai NaN dengan nilai tertentu, misalnya 0, dengan df filled sama dengan df titik fillna dalam kurung 0, lalu mencetak data frame setelah pengisian nilai NaN. Berikut adalah outputnya, di mana nilai NaN tersebut eh, kita isi dengan 0, atau kita tampilkan dengan 0. Oke, eh, sekian saja presentasi analisis dan visualisasi data di pertemuan ketujuh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.